ia miliki. Ribuan tahun kemudian, namanya terabadikan dalam bahasa Indonesia. Frasa harta karun digunakan untuk menggambarkan temuan kekayaan yang terpendam dan sangat besar. Namun Korun tidak terlahir dalam kemewahan. Sebelum mencapai puncak kekayaannya, Korun dikenal sebagai orang yang sangat miskin, bahkan termasuk yang paling papa di antara kaumnya. Dikatakan bahwa ia adalah sepupu atau kerabat dekat Nabi Musa dan memiliki hubungan yang sangat erat dengannya. Hubungan kekerabatan ini begitu dekat sehingga Nabi Musa memainkan peran penting dalam transformasi hidup Korun dari kemiskinan menuju kemakmuran, sebuah perubahan yang kelak menjadi ujian terberatnya. Sebelum menerima cahaya iman melalui Musa, Korun menjabat sebagai perwakilan atau pejabat rendah Bani Israel di istana Fir'aun. Meskipun bekerja di lingkungan istana, kondisi keuangannya tetap memprihatinkan. Namun setelah membeluk iman, terjadi perubahan drastis pada kepribadiannya. Korun mengabdikan dirinya sepenuhnya pada ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, dan ibadah. Ia dikenal sebagai sosok yang soleh, bekerja untuk kepentingan kaumnya, dan tidak pernah melalaikan pengabdiannya kepada Allah. Bahkan riwayat menyebutkan bahwa setelah Nabi Musa, Korun adalah orang yang paling indah dan merdu bacaan Tauratnya. Sopan santun, kefasihan, dan luasnya pengetahuannya memberinya tempat istimewa dan rasa hormat yang tinggi di antara Bani Israel. Meskipun memiliki kedudukan spiritual yang tinggi, gemerlap kekayaan dan kekuasaan mutlak Fir'aun perlahan menyilaukan mata hati Korun. Kemiskinan mulai terasa sebagai beban yang tak tertahankan. Suatu hari, dengan hati yang gelisah, Korun mendatangi Nabi Musa dan mengutarakan keinginan terpendamnya. "Tolong," pintanya dengan sangat. "Engkau adalah kekasih Allah dan dekat dengannya. Doakanlah aku agar menjadi kaya raya. Aku sudah lelah dengan kemiskinan ini." Nabi Musa awalnya ragu-ragu dan enggan memenuhi permintaan tersebut, khawatir kekayaan akan merusak kesalehan saudaranya itu. Tetapi Korun terus mendesak. Ia berargumen bahwa ia telah berhenti bekerja untuk Fir'aun yang zolim dan tidak lagi menindas orang-orang. Ia kini menjadi pengikut setia Musa. Korun memohon lagi dengan janji manis. "Tolong bantu aku menjadi kaya. Aku bersumpah akan menggunakan apa yang aku peroleh untuk amal soleh, membantu orang miskin, dan memperkuat dakwah ini." Luluh oleh janji-janji tersebut, Nabi Musa akhirnya setuju untuk mendoakannya. Seiring berjalannya waktu, melalui berkah doa Musa, Allah membuka pintu pengetahuan bagi Korun. Ia dianugerahi ilmu alkimia, sebuah kemampuan langka untuk memanipulasi materi, mengubah bahan dasar biasa menjadi emas murni, berlian, rubi, dan segala jenis permata berharga. Dengan ilmu ini, Korun mulai menumpuk kekayaan dengan kecepatan yang tidak wajar dan luar biasa. Melihat potensi kejatuhan ini, iblis terkutuk tidak tinggal diam. Ia mendekati Korun dalam wujud manusia yang bijak dan perlahan menjadi teman kepercayaannya. Dengan kedok persahabatan yang tulus, iblis mulai menanamkan benih kelalaian. "Wahai Korun," bisik iblis, "lihatlah hartamu. Marilah kita dedikasikan 1 hari dalam seminggu untuk bekerja mengelola harta ini alih-alih beribadah dan gunakan 6 hari sisanya untuk beribadah kepada Tuhanmu. Itu pembagian yang adil." Korun yang sebenarnya tidak perlu bekerja keras karena kemudahan ilmu alkimianya, sebelumnya menghabiskan ke-7 hari dalam seminggu untuk beribadah. Namun, saran itu terdengar masuk akal dan menggoda. Korun membayangkan jika ia meluangkan sedikit waktu untuk bisnis, ia bisa menjual permatanya dan menjadi lebih kaya lagi demi amal. Ia pun menerima tawaran itu. Itu adalah langkah pertama menuju jurang. Setelah Korun terbiasa, iblis kembali dengan saran baru. "Wahai Korun, harta ini semakin banyak dan butuh perhatian. Mari kita sekarang bekerja selama setengah minggu dan beribadah selama setengah lainnya. Dengan cara ini, kita bisa mendapatkan lebih banyak kekayaan dan menyumbangkan lebih banyak lagi kepada orang miskin di jalan Allah." Rasionalisasi ini membuat Korun mulai mengkompromikan prinsip-prinsip ibadahnya.
Tawaran ini tampak lebih menarik dan logis baginya. Ia pun menerimanya. Rencana iblis berjalan mulus. Ia perlahan tapi pasti meyakinkan Korun untuk terus memperpanjang jam kerjanya. Mari kita bekerja lebih banyak lagi. Semakin banyak uang, semakin banyak kebahagiaan yang bisa kita beli untuk orang miskin, hasut iblis. Akhirnya, ibadah Korun menjadi sisa-sisa waktu, sementara ambisi duniawinya menjadi prioritas utama. Saat hati Korun semakin dipenuhi dengan ambisi duniawi dan cinta harta, cahaya kesolehan di hatinya perlahan padam. Ia mulai kehilangan semua sifat baik, kerendahan hati, dan kasih sayangnya. Kesombongan dan keangkuhannya tumbuh subur hari demi hari. Korun mencapai tingkat kekayaan yang tak masuk akal dalam waktu singkat. Ia hidup dalam kemewahan yang melampaui mimpi liar siapapun. Ia membangun istana-istana megah dengan dinding berlapis emas, dikelilingi pelayan dan pengawal pribadi. Setiap kali ia keluar rumah, ia memamerkan kemewahannya dengan mengenakan jubah sutra bertahtakan permata, diiringi parade harta benda yang menyilaukan mata rakyat jelata. Saking banyaknya hartanya, kunci-kunci gudang penyimpanan saja menjadi beban berat. Al-Quran menggambarkan bahwa kunci-kunci itu harus dipikul oleh sekelompok orang yang kuat. Bayangkan, jika kuncinya saja seberat itu, seberapa besar harta yang dijaganya. Namun, seiring bertambahnya tumpukan emasnya, bertambah pula kekosongan jiwanya. Korun lupa tentang ibadah, lupa pada janji sedekahnya, dan melupakan realitas mutlak bahwa semua harta hanyalah titipan Allah. Lebih buruk lagi, rasa syukur berubah menjadi dengki. Korun mulai merasa iri terhadap Nabi Musa, padahal ia berhutang seluruh pengetahuan dan kekayaannya pada doa Musa. Namun alih-alih cinta dan hormat, Korun merasa tersaingi. Di mata Korun yang telah buta oleh ego, rasa hormat dan kepatuhan yang ditunjukkan Bani Israel kepada Musa seharusnya menjadi miliknya karena dialah yang paling kaya dan berkuasa. Korun berambisi menjadi figur nomor satu di mata kaumnya. Perasaannya mencerminkan kedengkian iblis terhadap Adam alaihi salam. Korun memutuskan untuk melakukan konfrontasi terbuka guna menjatuhkan kredibilitas Musa. Pemicu utamanya muncul ketika tugas melakukan pengorbanan atau ibadah kurban dan kepemimpinan ritual ditugaskan Allah kepada saudara Musa, Harun dan keturunannya. Kedengkian tersembunyi Korun meledak. Ditelan kemarahan dan rasa berhak yang tinggi, Korun menantang Musa di depan umum. "Wahai Musa," serunya dengan nada meremehkan, "engkau telah memberikan saudaramu Harun tugas mulia mempersembahkan kurban, tetapi aku tidak ditugaskan apapun yang setara. Padahal aku membaca Taurat dengan lancar, aku memiliki ilmu dan aku memiliki harta. Bagaimana aku bisa menahan ketidakadilan seperti ini?" Musa menjawab dengan tenang namun tegas, "Tugas dan pangkat ini diberikan kepada Harun bukan oleh keinginanku, tetapi ini adalah ketetapan Allah yang Maha Kuasa." Korun menolak percaya dan menuntut bukti nyata. Untuk membuktikan kebenaran ilahi, Musa mengumpulkan para pemimpin Bani Israel dan meminta mereka membawa tongkat mereka masing-masing. "Bawalah tongkat kalian," perintah Musa. "Kita akan melihat tongkat siapa yang akan menunjukkan tanda kekuasaan Allah." Tongkat siapapun yang berubah menjadi hijau dan menumbuhkan daun akan menandakan orang yang pantas mendapatkan tugas ini. Satu persatu tongkat diletakkan. Atas izin Allah, hanya tongkat Harun yang berubah hijau, bertunas, dan menumbuhkan dedaunan segar. Itu adalah mukjizat yang nyata. Namun, hati Korun telah tertutup rapat oleh egonya. Alih-alih tunduk, ia berteriak, "Ini tidak lain hanyalah sihir. Engkau menyihir mata kami." Pemberontakannya menjadi semakin liar. Ketika Allah memerintahkan Bani Israel untuk menempelkan garis-garis biru pada pakaian mereka sebagai tanda identitas, Korun menolak mentah-mentah.
Ia mengklaim itu hanyalah cara Musa untuk merendahkan mereka, membedakan tuan dari budak, padahal itu adalah perintah Tuhan. Puncak kedurhakaan Korun terjadi ketika Nabi Musa menyampaikan perintah Allah tentang kewajiban zakat. Bagi Korun yang kikir, memberikan sebagian hartanya, meskipun sedikit, adalah hal yang mustahil. Ia merasa harta itu adalah hasil jerih payah dan kecerdasannya sendiri, ilmu alkimia, bukan pemberian Tuhan. Ia mengumpulkan para pengikutnya dan menghasut, "Wahai Bani Israel, lihatlah Musa. Sampai sekarang kalian mematuhi semua perintahnya. Tapi kini dia ingin merampas harta kalian dengan dalih zakat." Korun kemudian menyusun rencana paling jahat untuk membunuh karakter Musa. Ia menyuap seorang wanita tunasusila dengan harta yang melimpah untuk memfitnah Musa di hadapan seluruh kaumnya. Pada hari yang ditentukan, ketika Musa sedang berkhotbah di hadapan ribuan orang tentang hukum moral dan hukuman bagi pezina, Korun menyela dengan suara lantang, "Hukum itu berlaku untuk siapa saja, bahkan jika orang itu adalah engkau, wahai Musa?" Musa menjawab tanpa ragu, "Ya, bahkan jika itu aku." Korun tersenyum licik, "Maka ketahuilah, Bani Israel mengatakan engkau telah berzina dengan wanita fulanah." Suasana menjadi tegang dan hening. Musa meminta wanita itu didatangkan. Ketika wanita itu berdiri di hadapan Nabi Musa, melihat wajah sang nabi yang memancarkan cahaya kebenaran, hati wanita itu bergetar hebat. Ketakutan kepada Allah tiba-tiba menyergapnya. Musa bertanya dengan lembut namun penuh wibawa, "Demi Allah yang membelah laut untuk kita, katakanlah yang sebenarnya. Apakah aku pernah melakukan itu?" Wanita itu gemetar, menangis, dan akhirnya berteriak, "Tidak, demi Allah, mereka berbohong. Korun membayarku dengan harta untuk memfitnahmu." Kebenaran terungkap. Penduduk Bani Israel terperanjat. Nabi Musa, yang hatinya terluka oleh fitnah keji kerabatnya sendiri, segera bersujud syukur dan berdoa. Allah kemudian mewahyukan kepadanya, "Wahai Musa, hari ini aku telah menempatkan bumi di bawah perintahmu. Perintahkanlah apa yang kau kehendaki." Nabi Musa bangkit dan menatap Korun dengan tatapan keadilan. Ia memerintahkan bumi, "Wahai bumi, telanlah mereka." Seketika itu juga, tanah di bawah kaki Korun dan istananya mulai retak. Dengan setiap perintah Musa, bumi menelan mereka sedikit demi sedikit, mula-mula sampai mata kaki, lalu lutut, kemudian pinggang. Korun yang sombong kini berteriak memohon ampun, memanggil-manggil nama Musa dengan putus asa. Namun Musa yang biasanya lembut, kini bersikap tegas demi menegakkan kehormatan agama Allah. Ia melanjutkan perintahnya hingga akhirnya Korun, pengikut setianya, beserta seluruh istana dan tumpukan emasnya, lenyap ditelan perut bumi tanpa sisa. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Surah Al-Qasas ayat 81. Maka kami benamkan dia, Korun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Lalu di mana harta itu sekarang?